إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jazakumullah khairan wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Ikhwatifilah, buah dari tadabbur firman Allah tersebut secara singkat 4 hal Anda sampaikan. Yang pertama adalah Allah mengabarkan bahwasanya semua manusia pasti mendapat ujian, sehingga mereka jiwanya siap untuk menerima dan bersabar atas ujian tersebut. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, di antara bentuk-bentuk ujian itu adalah ditimpakan sedikit rasa ketakutan dari musuh atau dari orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pula dengan adanya penyakit-penyakit yang ganas. Seperti saat ini, seluruh dunia itu takut dengan adanya virus corona. Maka mereka harus mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, kemudian harus bersabar untuk tidak berkumpul-kumpul dengan teman-temannya, kemudian juga bersabar untuk tidak pulang kampung, itu dilarang. Dan kalaupun musafir yang pulang kampung itu diharuskan karantina 5 hari di Jakarta. Seperti saat ini kita di karantina 5 hari di Wisma Atlet. Demikian. Selanjutnya di antara ujian itu adalah ditimpakan sedikit rasa kelaparan karena mungkin gagalnya musim panen atau karena panjangnya musim kemarau. Dan yang jelas sebagai kaum muslimin, kita telah diuji dengan kelaparan ini setiap tahun dalam 1 bulan, yaitu dalam bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa itu untuk menguji kelaparan dan kesabaran kita. Demikian pula diantaranya dengan berkurangnya harta dan jiwa, yaitu mungkin karena musibah, kebakaran, kehilangan, dan lain sebagainya. Kehilangan jiwa itu mungkin adanya kematian dan lain sebagainya. Maka semua ini adalah diantara bentuk-bentuk ujian atau musibah. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga, tujuan dari musibah itu adalah untuk meneguhkan keimanan, ya, bukan untuk mengikis keimanan atau bahkan menghilangkan keimanan. Ini tujuan ujian. Maka ada 2 golongan manusia ketika mendapatkan musibah. Yang pertama adalah mereka yang berkeluh kesah. Maka dengan keluh kesah itu
dia mendapatkan dua musibah. Yang pertama adalah musibah itu sendiri, yaitu berupa kehilangan ataupun berupa penderitaan. Kemudian yang kedua adalah karena tidak mendapatkan pahala dari Allah Taala. Kemudian golongan yang kedua yaitu mereka yang bersabar dengan musibah tersebut, maka mereka mendapatkan dua keberuntungan. Keberuntungan yang pertama adalah musibah tersebut terasa lebih ringan karena ingat dengan kampung akhirat. Kemudian keberuntungan yang kedua mendapatkan kabar gembira dari Allah Taala, sebagai dalam ayat yang disebutkan, yaitu sholawat, yaitu pujian dari Allah Taala. Kemudian rahmat, itu adalah ampunan dan keridhaan Allah. Kemudian petunjuk, yaitu adalah jalan untuk mencapai surga Allah Taala. Subhanallah walhamdulillah. Sungguh luar biasa pahala bagi orang yang bersabar atas musibahnya. Ikhwatifillah, selanjutnya faidah yang keempat, yang terakhir, yaitu sebagaimana dalam tafsir Ibnu Atiyah disebutkan, makna yang terkandung dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kepadanya kami akan kembali. Ini diantaranya ada 4 makna yang terkandung. Yang pertama adalah kalimat ini sebagai jalan keluar dan benteng bagi orang yang terkena musibah. Kemudian makna yang kedua, penetapan adanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dari kalimat inna lillahi, yaitu rububiyah, kami adalah milik Allah. Allah adalah pemilik, adalah raja, dan segala sesuatu itu akan kembali urusannya kepada Allah SWT. Kemudian tauhid uluhiyah, yaitu inna lillahi, yang artinya bahwasanya semua kehidupan dunia ini adalah dikhususkan atau diperuntukkan kepada Allah SWT semata, yaitu ikhlas karena Allah SWT. Lalu makna yang ketiga, penetapan adanya hari kebangkitan, yaitu dari kalimat wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya kami dikembalikan. Artinya kita akan dihidupkan lagi pada hari akhirat nanti. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sebagaimana perkataan Sa'id bin Jubair mengatakan bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW tidak diberikan kalimat ini. Contohnya adalah Nabi Yakub ketika mendapatkan musibah yang mengatakan ya asafa'ana Yusuf, aduhai duka citanya aku karena kehilangan Yusuf. Atau Ayub alaihissalam ketika dia mendapatkan musibah yang mengatakan anni mashaniyadhur wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku ditimpa penderitaan, maka engkau ya Allah adalah yang maha pengasih di antara yang maha pengasih. Ini Fatihillah, kajian singkat kita kali ini. Intinya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita keteguhan dan memberikan kepada kita kesabaran atas semua musibah atau yang kita alami, sehingga kita digolongkan kepada Allah Ta'ala dalam golongan hamba-hamba yang bersabar. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.